seniman art. Keren Pak Joko. Gua nggak bosan-bosan mengungkapkan lu keren. Kembali lagi bersama saya pengepul mobil. Aneh kan? Kalau kalian biasa ngeliat mobil ini biasa ada di event black. Karena saya suka banget sama mobil ini, saya penasaran banget sama mobil ini. Waktu di event black Solo kemarin, saya nggak punya cukup waktu buat nge-review mobil ini. Dan tempatnya nggak memungkinkan, pengunjungnya membludak banget waktu ya. Jadi setiap kita mau syuting penuh banget, nggak mungkin kita nggak layanin follower kita, viewer kita. Jadi mau nggak mau hari ini kita cari waktu yang pas buat kita bikin video. Setidaknya keluar modal aku ya. Kode nih buat black nih, gue towing nih dari Semarang, mobil ke Semarang kosong buat bawa mobil ini pulang, ya kan? Tinggal kebijaksanaan aja dari black ya kan, kode-kode aja dikit. Coba teman-teman tag black dulu, biar dia paham. Ya tapi nggak apa-apa, karena saya bekerja bukan berdasarkan uang, saya bekerja karena saya bahagia. Jadi saya izin sama Pak Joko saya izin, saya bawa mobilnya. Dan kita pakai towing, bukan towing yang kaleng-kaleng, towingnya ini, towing hidrolik dari Pengepul Towing. Ya kalau teman-teman mau pesen towing bisa hubungin ke saya. Saya sendiri kok langsung. Kau jangan banyak tawar-tawar, udah berapa biji orang kena maki sama aku. Jemput Serpong sama Serpong berapa duit go? Oh karena deket juga kan pas towing aku di sana, ya udah gopek. 250 boleh nggak? Setengah harga kayak nawar sayur ya? Nggak, kadang-kadang itu tuh otak tuh ada tuh nggak dipakai, isinya kuah sayur asam semua. Ya di belakang kita sudah ada Yaris, harusnya ini Yaris bakpao ya mobilnya. Yaris bakpao tapi dimodifikasi sedemikian rupa. Ini bukan dimodifikasi sih, ini dibuild. Ini baru benar-benar bikin mobil, gue bilang. Bukan sekedar dress up mobil ini. Jadi, pertama kali yang dilakukan itu, mungkin kalau terkaan saya, Pak Jokonya itu pertama kali yang punya dia apa? Pertama kali dia punya grillnya dulu. Kau lihat grillnya aja udah berkarat-berkarat, udah lama banget. Dia simpan dari lama, kemarin dia ngomong sama gue. Ya udah, konsepnya disiapin sama SLS Gullwing. Kalau teman-teman bilang, bang, SLS yang klasik itu kan harusnya gak begitu wide. Ya namanya dia modifikasi dan dia suka modelnya hot rod kan. Yang kemarin dia bikin aja L300 modelnya apa? Hot rod. Jadi sebagai info Pak Jokonya sendiri ini dari zaman dia sekolah sudah suka menggambar. Menggambar tentang otomotif. Ini gue bukan dengar dari Pak Jokonya langsung, gue dengar dari viewer gue. Beberapa dia bilang, oh ayah saya kebetulan satu angkatan dengan Pak Joko, katanya gitu. Pas di kelas itu suka menggambar, katanya menggambar tuh mobil. Ya dijadikannya mobil ini. SLS. Kesulitannya, kalau panel-panel, kalau kita bilang sulit, bagi dia nggak bakal sulit. Karena apa? Itu hari-hari pengerjaannya beliau. Nah, jadi ini prosesnya dari dia bikin, dari sasis, dibanding, dijadiin sampai begini semua. Yang gua herannya kenapa dia tetap setia dengan warna hitam. Dan mobil pertama kali dia keluar selalu di black. Karena black itu the best, Jack. Angkat telur kau. Kau nggak ada otak. Nah, yang gue salut lagi, dia nggak sekedar bikin mobil doang, tapi dia mikirin semua estetikanya. Lu lihat, model seperti ini. Headlampnya, dia dipikirkan. Original Mercy? Bukan. Apakah ini merek Chibi dari Jepang? Bukan. PIA dari Jepang? Bukan. Ini universal. Dia cari yang kusam. Terus ada model apa? Ada model guratan-guratan halusnya, ini model lamanya. Dia pasangin, terus dia kasih list chrome. Ya ini mungkin belum terlalu detail ya, tapi dia udah memikirkan sampai ke sananya. Dan ini model fog lamp kayak pedati gitu. Dia masukin pada zaman-zamannya tahun-tahun segini kan. Ya itulah sesuai dengan period koreknya yang dibikin kan. Sama grillnya. Terus kalau lampu sen ini, ini aku agak kurang setuju lah nih. Kelihatan kali buatan China-nya yang ini. Kalau ini. Nah terus kalau di bagian sininya dia bikin apa? Bikin kap mesin, bikin garisnya, guratannya keren. Ini gue salut banget, dia bikin kanan kiri hampir sama, tapi ada sedikit berbeda. Di bagian sini agak pendek sedikit, sini agak panjang sedikit. Karena handmade, Jack. Karena dia handmade ya, karena dia handmade. Nobody perfect. Terus yang di bagian sini ini mengingatkan gue pada Morris Minor.
Spionnya Morris Minor, oke? Nah, kalau saran saya ya Pak ya, kalau saya mohon maaf, mungkin ini akan nggak terlalu wide kalau saya. Dan ringnya ini saya nggak mau pakai segede gini, saya mungkin pakai ring yang kecil tapi bannya sangat tebal tapi radial bulat ngedonat. Kalau saya loh ya. Tapi mungkin karena dia ngincer buat kontes. Dia ngincer buat kontes ya udah beda lagi. Dan mau pasang BBK. Sebenarnya kalau BBK ini ya udah gampang. Lu nggak usah pakai Brembo-Bremboan. Kalau gua ya, lu bisa pakai itu punya Fortuner atau pakai event punya Innova, tinggal kamu hapusin aja tulis Jack Blar warna hitam, keren nggak? Original, keselamatan lu nggak lu apain loh, ya. Ini mungkin saran dari gua, saya sampaikan di video ini aja. Ini kalau saran saya. Kalau teman-teman bisa terima, nggak bisa terima, ya sudah. Cocok rasa? Cocok. Ya, jadi kalau saya ringnya kemungkinan kita pakai ring 16, tapi bannya lu tebelin, bikin radial. Terus kalau untuk BBK-nya karena dia udah pakai ring 16, kita mungkin pakai remnya dari punya Innova. Bawaan, di blasting, bersih semua, dicat, warna hitam. Habis itu, kan ada kelihatan tuh kampas remnya, mungkin bisa dibuat dudukannya. Karena udah custom dong, udah bikin metal, di custom, terus dibuat Jack Blar warna hitam. Sui kawan. Kalau enggak warna emas grafir Jack Blar. Orisinil, tapi di rebadge. Kalau dalam hati kata Pak Jokonya, ngapain custom-custom, memang gue kurang uang, gue beli asli Brembo. Orang mobilnya custom juga, nggak masuk, nggak bisa sombong Pak. Ya, ekor Bapak saya pegang, nggak ada urusan. Nah di bagian knalpot nih, saya kirain awalnya ini knalpot asli nih, barusan Rega bisik sama gua dummy. Nggak apa-apa, kenapa? Yang kayak begini-begini nih yang bikin kita, lu sampai segini ya lo, lu mikirinnya gitu loh. Jadi knalpot asli keluarnya dari mana Rega? Dari belakang aja biasa. Oh tetap dari belakang ya? Tinggal las aja sambungin ke situ. Cuma suaranya kan kalau dia cc kecil begini habis itu matic pas digas itu kelihatan kali palsunya. Aku tahu alasannya. Jadi mau nggak mau dia harus bikin suaranya halus. Jadi pas digas itu nggak ada suara. Beda kalau suara cc kecil merepet itu nggak enak kali. Daripada kau jadi berat-tak nggak jelas ya kan mobilnya nggak bisa lari, mending lu bikin begini. Nah terus ini lagi. Ini pakai karet universal. Nah ini seperti kalau di VW itu dia pakainya stainless, tapi ini karena nggak mau di bending, nggak mau ditekuk-tekuk segala macam, ini juga ciri khas yang bagus. Dia pakai universal, tapi yang chrome-nya ini dari karet. Ya ini oke sebenarnya. Tapi kalau teman-teman tanya, bang kenapa sih nggak mau pakai yang chrome? Mobil apa punya? Kamu pakai punya VW. VW itu rada ngotak agak ke atas, nggak bakal masuk sama ini. Jadi dia pakai universal begini, udah oke lah. Udah mikir sampai di sananya. Nah. Terus kayak begininya nih, buat hand wipernya juga. Ini juga agak susah, wipernya juga ada sedikit ditekuk supaya buat kacanya ini untuk handle-nya, dan sininya nih lihat pakai tutupan as roda sepeda. Kebaca ya sama Jeki ya. Ya, as roda sepeda. Kau ketahui orang Medan tuh sepeda janda yang sepeda ontel, di bagian depan itu ada as roda terus ada penutupnya itu. Nah inilah dipakai di bagian sini. Klasik, gue suka banget. Ini baru namanya pengepul style. Nah terus kalau ini ini di Jawa banyak banget orang bisa bikin. Terus ini karetnya karena nggak dapat finishing, nggak dapat yang utuh, dia bisa finishing, bisa disatuin. Bagian belakang. Tapi gila sih ya, lu bisa mikir sampai apa? Yaris loh. Konsepnya sih gila, Yaris lu bisa finishing dengan sedemikian rupa. Tapi for info ini juga mobilnya mau dijual katanya. Oh, kalau teman-teman yang mau beli dijual, berapa duit? Nah itu nggak tahu, gue nggak nanya. Oh jadi langsung hubungi ke bapaknya aja ya. Jadi hubungi ke bapaknya, mungkin kamu mau beli ini terus, Jack sempurnain lagi, kita gaskan coy. Oh itu lebih gampang justru. Iya udah gampang. Aku udah tahu pengerjaannya apa aja yang dikerjakan. Ini ngebendingnya nih yang susah nih. Ngebendingnya. Sampai tadi gue tanya, Pak, speknya apa aja? Oh paling kaki-kaki doang gini sama itu body custom. Kesulitannya apa Pak? Nggak ada sih katanya. Ya memang makanya tadi gue bilang pas body itu kenapa dia udah mengerjakan itu dengan biasa. Nah pas buka pintunya, coba remote control. Nggak bisa. Kayak begini ya, ada hidroliknya juga pakai yang bagasi. Lah kita masuk deh kan, masuk sebelah kanan. Lu bisa nggak naiknya? Kita usahakan coba. Masuknya gimana nih? Izin dulu ya Pak Joko ya, aku masuk. Kaki aku kemarin lutut gua kan sakit nih, habis jatuh. Jadi saya pijak kursinya sedikit. Izin Pak, izin. Tapi sepatu saya bersih, nggak kotor semua. Kau.
Terserah. Aku kemarin jarum suntik, kau berapa biji? Nggak ada otak kau. Rem tangannya yang atas. Tahan dulu. Mana? Nih. Jet. Wih, elektrik. Elektrik. Oke. Oke, Airsus naikin yang depan yang kiri. Pencet atas. Hop. Sekarang belakang. Suara kompresornya libur kali, Bang. Yang kanan sekarang. Awas kepala ya. Ya, Kemarin lutut, nanti sekarang kepala pula nanti. mending aku tutup sendiri lah, kamu nggak ada otak juga. Oke. Kesan pertama ada di dalam mobil ini. AC-nya sebenarnya dingin, cuma hembusannya jadi tinggal satu ya. Iya. Satu buat gua, satu buat si bodoh-bodoh satu ini. Terus suara kompresor agak terlalu berlebihan, mungkin bisa pakai yang silent. Tapi bentar lagi mati. Tapi balik lagi pada budget ya. Nah, kalau untuk susunan audionya, gua respect sama Pak Joko yang mengerjakan juga Twitter, mid bass-nya taruh di bagian tengah nih. Oke, kita masuk deh. Kapan untuk diam nih moncong mobil ini? Oke. Paling bener weh kalau mau custom pakai mesin mobil baru udah paling enak. Ini enak Beli Jack. Mesinnya enak. Nah, untuk kaki-kaki mungkin harus di-rebuild ulang ya kalau gua ya. Loh, ini kan belum jadi. Belum jadi ya? Belum jadi katanya. Kan setirnya mau diganti nanti. Mungkin sengaja kali biar orang nih jangan lupa nih siapa jati diri kau. Iya, gitu. jati diri kau Yaris nih ya. Oke, masuk juga. Nah, kalau untuk mesin kita nggak bisa komen karena ini mesin mobil baru ya. Iya. Dan enak banget mobilnya, mesinnya. Kalau gua agak concern ke bagian kaki-kakinya. Nah, kalau mungkin gua beli mobil ini, Airsusnya mungkin akan saya pasang yang lebih oke ya. Atau enggak, Airsusnya kita delete, bisa jadi kita pakai coilover juga, statik kita bikinnya. Tapi penasaran sih gua harganya ini berapa. Ya, nanti kita Coba teman-teman tanya nanti DM sama ke kita Pak Joko ya, harga berapa ya kan? Kalau kita yang tanya, ini ketahuan nih nanya doang nih. Iya, kalau aku kemarin tanya, dia bilang udah nggak usah ngapain katanya. Beli Serius mobil aja gue bangunin, dia bilang gitu. Serius lu? Iya. Kita apa loh? Respect loh sama mobil ini. Orang lain bangun mobil begini mah, aduh, gua nggak enak gua mau komennya. Tapi ini sih, kalau nilai gua buat mobil ini 75 coy. Apa tuh? Dari 100? Iya dari 175 coy. Oh, karena ada perintilan yang belum selesai. Perintilan belum selesai dan dibangunnya dalam waktu singkat 3,5 bulan coy. Gila coy. Bangun mobil ini gila, gua bilang. Bahkan tetangga gue kira gue punya mobil miliaran nih, dia nggak tahu aja nih Yaris ini. Papi juga gitu. Itu SLS apa katanya, itu Yaris papi. Terus kaget dia keluar lagi, udah masuk dia keluar lagi, lihat lagi. Nggak salah nih Yaris, iya dong Yaris katanya. enak ya? Iya, coba lu bayangin kalau knalpotnya di samping. Hot rod. Tapi kan harus CC gede baru seru. Jadi kalau ini pet kayak gitu. Nggak seru. Ya paling bener pakai mesin ini sih. Bener iya. Paling bener udah pakai Yaris. Kalau kalian bilang Yaris underrated segala macem ya, kau belum pernah ngerasain bangun mobil sih. Lu pakai mesin custom segala macem, nyalain AC aja setengah mati coy. Kalau mobil JDM kan kita bangun ya ada harganya gitu kan. Dari sasisnya aja ada harga. Tapi ini harganya jatuhnya ke ya seni. Ini seni, seniman. Keren Pak Joko. Gua nggak bosan-bosan mengungkapkan lu keren. Makanya kenapa gue mau menghabiskan uang nggak banyak, nggak murah juga ya. Kita towing lo dari Semarang Jakarta Semarang, gila. Pokoknya Jeki udah niat towing, berarti ada something special. Ya ada something spesial, bukan asal aja gue bawa segala macam, kagak. Tapi bener-bener ya ini Indonesia coy. Indonesia keren ya. Indonesia keren. Jadi yang begini-begini youtuber lain, ayo dong kalian angkat. Jadi jangan kalian bilang ini modifikasi ekstrim. Modifikasi ekstrim kalau mobil tidak bisa dipakai, nggak bisa kalian gas di jalan. Kalau mobil bisa bawa di jalan, bisa banting lihat nih, bisa kenceng coy, ini gue gas ya, kasih dulu. Dan tinggal perintilan kecil seperti kaki-kaki ada bunyi dikit-dikit, ya itu wajar lah. Kalau lu kasih Pak Joko
Pak Joko gue kasih dana 1 M, jadi ini mobil. Iya. Jadi gue bilang, ini pasti jadi mobil ini. Gue yakin banget. Kita bisa kayak waktu kita ngeliat Mas Uji lah ya di Bandung ya. Mungkin waktu orang tuh sampai orang bilang, ah Mas Uji mah cuma jago konten gitu-gitu doang. Ya terserah. Kalau kalian bilang Uji juga gue sering ngomong sama dia, tapi ya gue bilang Ji, gue support Ji. Gue bukan bantu ya, kalau bantu beda lagi, gue support. Gue support, ayo kita buktikan kasih orang lihat. Hari ini kau lihat dia pegang mobil yang pengepul, top nggak? Top. Jadi sekarang kalau dulunya pengepul cuma apa tuh? Orang taunya Om Togi segala macam. Sekarang orang taunya pengepul ada Om Togi, ada Uji. Kita besar lagi keluarga kita kan. Betul. Nah bisa jadi kedepannya kita Pak Joko ini bisa jadi keluarga kita. Oh iya benar juga ya. Iya dong. Lama-lama aku jadi produser juga nggak ada otak aku nih kan. Jadi gimana? Kalian udah nggak sabar mau kita reveal garasi? Nggak sabar? Nggak sabar banget. Oke, tunggu ya. Tunggu. Hari ini nggak syutingnya? Minggu depan kita syuting, kasih kalian tengok. Kalian nengok ya pasti. Wuhuu! Jarang-jarang lo aku mau pamer loh. Tapi pokok lah karena saya udah janji sama kalian 500.000 subscriber. Ini sekarang aja udah 500.000 lebih ya kan. Gak ada lagi otak gua. Kapan lagi kalian lihat mobil-mobil orang parkir di rumah Jeki ya? Mobil aku! Mobil aku! Oke, siap. Oke? Siap. Tolong dicamkan dengan baik, oke? Oke. Nah, jadi mobil ini kesannya kalau dari gua nilainya 75. Ini top build with passion banget, pengepul mobil ini gua approve mobil ini. Gila, dari gua konten kayaknya gua approve mobil nggak banyak ya. Tapi yang gua salut sih dari tekukan bodinya itu loh. Ya, dia kayak bisa pabrik deh. Dia bisa bikin bendingannya semua. Ya itu memang ciri khasnya dia lah. Itu yang nggak bisa kita lakukan. Mungkin bengkel kita mungkin seperti boleh belajar sama dia. Nggak mungkin. Nggak Karena mungkin. pengepul workshop itu punya ciri khas yang orang lain nggak punya. Keluar dari oven nggak usah poles lagi, minimal banget debunya dan flat. Nah itu mungkin di bengkel lain nggak ada ya. Dia punya ciri khas, kamu punya ciri khas. Kalau digabungin pecah Indonesia coy. Pecah. Tapi cuma pengepul mobil yang bisa gabungin semua seniman, ya kan? Ya. Kamu macam-macam sama kami, bukan aku sendiri kau lawan. Orang di belakangku hebat-hebat. Nah, itu cocok. Pengepul mobil biasa saja, tapi orang di belakang kami semuanya hebat. Gitu. Setuju nggak kalian? Indonesia bos. Indonesia. Oke, sampai di sini saya. Kita lanjut lagi next vlog. Jangan lupa bangun mobil build with passion. Inilah yang gua katakan build with passion. Habis video ini ada satu lagi mobil yang membuat kita bangga. Gue bangga gue sebagai orang Indonesia. Gue bangga banget gue sebagai orang Indonesia. Just a Nissan Juke. Nissan Juke? Just a Nissan Juke. Nissan Juke kan mobil keluarga. Iya, yang gue heran ya, kenapa semua event organizer atau yang bikin event-event itu nggak mau ngangkat mobil ini. Tapi mobil ini akan kita angkat di Black. Oke, sampai di sini kita lanjut lagi next vlog. Dadah.